Cerita bersetting di Amerika tahun 1941, di mana seorang pemuda bernama Stan lagi sibuk memasukkan mayat di lantai sebuah rumah. Setelah menghela nafas sebentar, ia pun membakar rumah tersebut lalu pergi ke kota lain untuk mengadu nasib. Stan kemudian naik bis Harapan Jaya lalu turun di sebuah kota yang ternyata lagi ada karnaval pasar malam, dan daripada gabut gak ngapa-ngapain, ia pun masuk ke sana melihat pemandangan. Tak lama pemilik wahana bernama Clem ngasih pengumuman kalau ia punya pertunjukan Mauneh alias manusia unik dan aneh, di mana Clem menyebut orang tersebut sebagai manusia setengah binatang. Tapi untuk menunjukkan sebuah atraksi, para penonton harus membayar uang goceng per orang. Lalu Clem pun melemparkan seekor ayam pasar dan atraksi pun dimulai, di mana Mauneh tersebut memakan sang ayam hidup-hidup. Ya, nampaknya si Mauneh ini sengaja dibikin lapar agar mau makan ayam itu. Lalu asisten Clem keliling narikin duit yang membuat si Stan kabur, tapi malah dicegat oleh Bruno dan Bogel. Usut punya usut, ternyata dia ditawari kerjaan untuk bongkarin tenda karena badai kemungkinan akan segera datang. Setelah selesai, semua orang dikasih bayaran $1, namun ketika antri, Stan cuma dibayar 10.000 karena Clem tahu si Stan tadi belum bayar saat nonton Mauneh. Stan lalu pergi, namun dipanggil lagi, di mana Clem ternyata ingin membeli radio milik Stan dan juga menawarinya untuk ikut kerja di pasar malam yang akan pindahan ke kota seberang. Akhirnya kerjaan kelar, semua anggota telah sampai, lalu makan-makan, namun belum juga ketelan. Clem mengabari kalau si orang aneh miliknya telah kabur dari kandang. Semua anak buah Clem berpencar mencarinya, sedangkan Stan disuruh mencari di sebuah wahana neraka jahanam, di mana Stan menemukan sebuah kata-kata motivasi yang berbunyi, "Lihatlah dirimu wahai pendosa." Namun Stan tidak peduli, lalu bergegas mencari Mauneh. Tak lama pintu mulut iblis terbuka dan Stan menemukan si aneh di dalam sana. Si aneh ini sepertinya merindukan sebuah kebebasan, lalu menyerang Stan yang akan menangkapnya, dan Stan balik memukulinya dengan sebuah pentungan. Akhirnya Mauneh dimasukkan lagi ke kandang dan ia berteriak, "Aku tidak seperti ini." Namun semua orang tidak peduli. Kemudian Stan dikasih tempat tidur untuk malam ini dan tak terasa tahu-tahu sudah pagi. Setelahnya diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Molly yang lagi nonton tetangganya latihan atraksi tulang lunak. Di sisi lain, Stan yang pantatnya udah gatel-gatel berencana mandi di WC umum depan lapangan dan bertemu dengan Bunda Salsa. Di dalam, suami dari Salsa bernama Pete baru aja bangun dan pamit ke istrinya kalau ia mau pergi ke kota buat beli umpan pancing. Setelah suaminya pergi, Stan pun mandi dan Bunda Salsa yang melihat si Stan ini ganteng menawarinya untuk ikut kerja dengannya. Siang harinya pertunjukan satu persatu dimulai. Bogel dan Bruno melakukan atraksi manusia terkuat di bumi. Namun setelah angkat besi, Bruno malah ngeluh asam uratnya kumat lagi. Di sisi lain, Salsa melakukan pertunjukan sulap mentalis, di mana si Stan disuruh keliling ngumpulin surat-surat doa para pengunjung dan akan dibaca oleh Salsa tanpa membuka isi amplop-amplop mereka. Stan lalu pergi ke samping di balik tirai, seolah-olah amplop itu diserahkan ke Salsa. Padahal aslinya amplop itu tetap di bawah Stan dan Salsa sendiri membawa keluar amplop yang palsu. Stan lalu pergi ke bawah panggung di mana Pete malah ketiduran padahal pertunjukan sudah dimulai. Mereka pun menyalin ke papan tulis kata-kata milik penonton di amplop tersebut, sementara Salsa di hadapan para penonton membakar amplop-amplop palsu tersebut agar penonton yakin kalau Salsa sang mentalis tak pernah membaca isinya. Dengan pura-pura seolah-olah punya kekuatan supranatural, Salsa pun komat kamit sambil melirik ke bawah lantai yang ternyata pakai kaca untuk membaca isi surat penonton. Ia pun bilang kalau ada seorang gadis bernama Abigail merindukan ibunya yang sudah mati. Si gadis itu pun mengacungkan tangannya dan penonton bersorak karena Salsa beneran bisa tahu isi surat Abigail.
Dengan trik sugesti dan mengendalikan kesedihan Abigail, Salsa bilang kalau arwah ibunya ada di sini dan sekarang sedang menyentuh bahumu. Di mana sugesti tersebut masuk ke pikiran Abigail dan ia menangis haru merasakan tangan arwah ibunya sedang menyentuh pundaknya. Penonton pun bersorak karena Salsa sang mentalis sangat keren, sedangkan Stan terlihat kaget dan mulai tertarik untuk mempelajari ilmu mentalis dan sugesti tersebut. Malam harinya, hasil pertunjukan mereka menghasilkan uang banyak, lalu Stan minta ditunjukin skill yang dipunyai Pete. Pete pun lalu pergi menghadap jendela dan Stan memegang jam tangannya lalu disembunyikan oleh Salsa. Setelah itu, Pete balik badan dan ia bisa menebak apa yang disembunyikan Stan, yaitu jam tangan tua bertali kulit dan berbahan kuningan. Stan pun tersenyum karena itu benar, namun saat Pete bilang kalau Stan mencuri jam tersebut dari orang tua, muka Stan jadi berubah. Lalu Pete tak mau melanjutkannya karena ia bilang melihat sebuah kematian. Stan pun bingung kok bisa ia tahu hal-hal itu dan Pete menjawab kalau semua itu adalah tebakan atas dasar kemungkinan terbaik. Pete paham yang ada di tangan Stan tadi hanyalah jam tangan dan rokok, sehingga kemungkinan Stan akan memilih jam tangan karena itu lebih sulit ditebak secara spesifik. Tak hanya itu, ia tahu style jam tangan itu bukan style anak muda, jadi ia menebak kalau itu milik orang tua karena tak mungkin anak muda seumuran Stan membeli jam tangan tersebut. Intinya semua bisa ditebak, yang penting bisa memahami karakter seseorang dan tentu wawasan yang luas juga. Namun Pete dan Salsa bilang kalau skill mentalis ini hanya untuk hiburan dan tidak boleh digunakan untuk menipu atau mempermainkan perasaan orang lain. Tak lama Pete membeli miras ke Clem karena diketahui Clem ini juga usaha jualan minuman oplosan. Setelahnya Stan diajak Clem bantu-bantu membersihkan koleksi uniknya yang ia rendam di alkohol. Bahkan ia juga mengoleksi sebuah mumi bayi. Semuanya diawetkan dengan alkohol yang kata Clem jenis alkohol yang digunakan untuk mengawetkan berbeda dengan jenis alkohol untuk konsumsi. Karena kalau alkohol pengawetan ini sampai terminum bisa-bisa malah beracun dan menyebabkan kematian. Esoknya saat disuruh Pete membeli miras lagi, Stan minta diajari ilmu mentalis, namun Pete menolaknya dan bilang kalau terakhir kali ada yang minta belajar malah digunakan untuk penipuan. I was turned into Karnaval pun berlanjut di mana Molly mempertunjukkan tontonan petir Tesla yang membuat pengunjung kagum. Di sisi lain, Stan menggambar sebuah kursi, namun tiba-tiba ia mendengar teriakan si Mauneh dan diberikan sebatang samsu supaya lebih enjoy. Paginya Stan mendatangi Molly dan ia punya ide untuk pertunjukan petirnya supaya lebih menarik, yaitu dengan menggunakan gimmick kursi listrik eksekusi mati. Dan benar saja, Stan ternyata sudah membuat kursi tersebut di mana si Bogel akan bertindak sebagai algojonya. Malamnya saat gerimis mengundang, Stan pun menggombali Molly di wahana kuda-kudaan. Ia bilang dirinya bercita-cita menjadi showman terbesar dan mengajak Molly keliling Amerika, dari ujung pantai timur ke ujung pantai barat. Namun saat mau dicium, Molly yang imannya kuat malah lari, bukan karena tak mau, tapi karena masih malu-malu. Setelah itu, Clem mengajaknya untuk melihat si Mauneh yang mulai sakit-sakitan, lalu dibawalah ke dokter hewan. Sayangnya dokternya udah tutup, lalu Clem mengajaknya nyari makan saja, sementara Mauneh itu, kata Clem, digeletakin aja dan tak usah peduli dengannya. Di warung, Clem bilang si Mauneh itu adalah orang yang putus asa, depresi yang ia temukan di jalanan. Dan bagaimana caranya biar tetap nurut? Ternyata Mauneh ia cekoki opium dan dicampur dengan alkohol. Waktu berlalu, Stan diminta Pete untuk membelikannya minuman dari Clem, namun Stan justru mengambil alkohol beracun yang digunakan untuk pengawetan. Saat kembali, Pete ternyata sudah tidur dan Stan meletakkan minuman tersebut di sampingnya. Ia lalu melihat buku mentalis tersebut berada di atas meja dan saat dibuka, Pete pun marah karena Stan membaca bukunya dan bilang buku ini beresiko jika disalahgunakan. Lalu Stan pun pergi dan Clem mulai meminum oplosannya. Pagi telah datang dan Pete ditemukan telah mati, di mana kita tahu itu adalah akibat alkohol beracun semalam.
Malamnya, para polisi datang yang membuat Stan ketakutan dan melapor ke Clem yang jadi panik dan bergegas menyembunyikan si Mauneh. Polisi ternyata mendapat laporan kalau pasar malam ini melakukan kekejaman terhadap hewan dan manusia. Sementara itu, Molly lagi mau nyoba kursi buatan Stan dan Stan yang datang langsung menyuruh Bogel menarik tuasnya. Di saat yang sama, Stan memperhatikan kepribadian si polisi itu berikut penampilannya dan menebak nama si polisi yang bernama Jeremy. Jeremy pun kaget dan Stan mengaku ia mempunyai mata batin yang bisa melihat, bahkan ia bisa menebak nama ibu Jeremy adalah Mary. Tak hanya itu, Stan dengan sugesti kata-katanya bilang kalau almarhum ibumu ingin anaknya Jeremy yang sakit-sakitan ini mengabdi kepada Tuhan dan berbelas kasih ke orang lain. It's only by being merciful to others that a man has true power. Akhirnya polisi itu pergi karena tak menemukan pelanggaran HAM di sana dan semua kru bertepuk tangan untuk Stan. Ia bilang ia tahu nama polisi itu dari surat perintahnya. Ia juga tahu Jeremy itu sakit karena di sepatu sebelah kanannya ada ganjalan pertanda Jeremy punya sakit polio saat kecil. Ia juga tahu kalau Jeremy adalah orang yang religius setelah melihat kalung Saint Christopher. Jadi Stan mensugestinya dengan agama dan menebak nama ibunya sebagai Mary. Clem dan semuanya sangat kagum dengan kemampuan Stan. Lalu Stan mengajak Molly untuk pergi dari sini karena Stan sudah menguasai skill mentalis tersebut. Namun tak lama Bruno pun datang dan memukulinya, di mana ia marah karena Molly sudah ia anggap anak sendiri dan tak mau dimanfaatkan oleh Stan. Tapi Molly melerai dan bilang kalau ia mencintai Stan dan memutuskan untuk pergi dengannya. Pagi-pagi buta, Molly dan Stan bergegas untuk pergi. Ia melihat Salsa lalu berencana mengembalikan buku Pete, namun Salsa menolak dan bilang kalau buku itu sekarang adalah milik Stan. 2 tahun kemudian, berkat buku tersebut, Stan berhasil menjadi mentalis terkenal, menggelar show ke sana ke sini dan hidup berkecukupan. Suatu hari ia mengadakan show di sebuah hotel, namun seorang wanita bernama Lilith mengacaukan show-nya dan menantang Stan untuk menebak apa benda yang berada di tas kecilnya ini. Stan yang ketar-ketir mencoba untuk tenang lalu berpikir agak lama dan ia pun menebak kalau di dalam kantong itu berisi sebuah pistol kecil berlapis nikel dengan handle gading, dan ternyata tebakan Stan 1000% benar yang membuat Lilith balik ketar-ketir karena meragukan kemampuan Stan. Setelah semua pengunjung terlihat kagum, Stan lalu menebak seorang bapak-bapak di sampingnya bernama Hakim Charles dan bilang kalau Charles ini ada masalah yang berat dengan istrinya. Bapak itu terlihat semakin sedih dan Stan bilang kalau ada arwah yang mengikuti Charles di ruangan ini sambil memegang pundaknya. Stan lalu berpura-pura pingsan seolah-olah arwah itu memang benar-benar ada di sana dan semua orang yang percaya bertepuk tangan untuknya. Setelah itu Molly pun marah karena Stan seharusnya hanya melakukan tebak-tebakan, tapi tadi malah menipu bapak-bapak itu dan memainkan emosinya, di mana seharusnya Stan itu menghibur, bukannya malah menipu orang dengan meramal arwah-arwah orang mati dan mempermainkan kesedihan orang lain. Namun Stan tidak peduli, lalu kembali bertemu bapak itu yang ternyata masih menunggunya, dan ternyata Lilith itu adalah teman dari si Charles. Nampaknya Charles termakan oleh ilmu mata batin Stan dan sekarang malah ingin melakukan sesi privat dan berani membayar berapa saja. Molly mencoba menjelaskan kalau itu hanya bohongan, namun ditahan oleh Stan. Akhirnya Lilith meninggalkan alamat dan nomor teleponnya, dan esoknya Stan datang tanpa janji reservasi ke kantor Lilith, di mana faktanya Lilith adalah seorang dokter psikologi. Lilith memberikannya miras namun Stan tidak mau dan ia tidak doyan dengan alkohol karena itu bisa mengganggu konsentrasinya. Di sana Stan yang waspada menemukan mikrofon dan Lilith menjelaskan kalau itu digunakan untuk merekam pasien dan menganalisa psikologi mereka. Tapi sekarang mikrofon itu tidak nyala sambil menunjukkan mesin recorder yang dalam kondisi off untuk meyakinkan Stan.
Di sana, Lilith yang tidak percaya takhayul bertanya dari mana Stan bisa tahu kantong semalam berisi pistol. Stan lalu menjelaskan kalau ia melihat Lilith membungkuk ke depan dan kantong kecil itu terlihat berat, di mana ia mengangkat dengan tangan kiri yang tak ada cincin kawinnya. Jarimu juga tak ada bekas cincin, yang artinya Lilith ini belum pernah menikah dan sering keluar malam. Oleh karena itu, Stan pun menebak kalau Lilith membutuhkan pistol untuk menjaga dirinya. Akan tetapi, Stan tahu Lilith ini wanita yang elegan, jadi ia butuh pistol yang kecil namun terasa mewah, berlapis nikel, dan berhandle material gading. Setelah berbincang-bincang, ternyata istri dari Hakim Charles kemarin adalah pasien Lilith dan Stan pun menginginkan info tentang keluarga Hakim tersebut, di mana hal itu akan ia gunakan untuk menipu si Charles dan mengeruk uangnya dan berjanji akan memberi Lilith 50%. Mendengar itu, Lilith pun mau memberikan infonya asalkan Stan mau diwawancara psikologis dan menyuruhnya untuk jangan bohong karena Lilith bisa membaca orang yang sedang berbohong. Ia pun bilang Charles dan istrinya Felicia kehilangan putranya Julian yang baru berusia 23 tahun, di mana Julian mati di medan perang dan sejak hari itu Felicia terus-terusan depresi sampai sekarang. Akhirnya setelah mengetahui background dari si Hakim dan istrinya, kini giliran Stan yang dites psikologi oleh Lilith yang bertanya kenapa saat tadi diberi whisky, ekspresi Stan terlihat meringis dan dijawablah kalau Stan tidak suka dengan baunya. Tapi Lilith bilang kalau jarak kita tadi 3 meter, jadi tak mungkin Stan bisa mencium baunya. Lilith tahu Stan mencoba berbohong dan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, Lilith bisa tahu kalau Stan pernah melakukan hal buruk menggunakan alkohol. Akhirnya Stan terpojok dan Lilith kembali mengetahui kalau Stan membunuh pria tua di karnaval lalu bertanya siapa namanya. Stan yang merasa dipojokkan mencoba berontak dan bilang ia tidak membunuhnya karena orang itu memang sudah tua. Akan tetapi, lontaran pertanyaan-pertanyaan jebakan itu membuat Stan semakin terpojok dan akhirnya jujur, dialah yang membunuh Pete dengan alkohol. Stan kemudian pulang dan kaget karena ada Salsa, Bruno, dan Bogel berkunjung diundang oleh Molly. Di sana, saat yang lain asik dansa-dansa, Salsa berbisik jangan melakukan pertunjukan mata batin itu untuk menipu dan mempermainkan perasaan orang, apalagi sampai digunakan untuk memeras orang lain dari kesedihan mereka. Stan pun terdiam, lalu Salsa mengajak bermain ramalan tarot dan kartu yang keluar dari tangan Stan mempunyai arti kehancuran dan bahaya akan segera datang. Lalu kartu terakhir bergambar seorang pria yang digantung secara terbalik. Melihat itu, Stan pun merasa itu hanya trik dari Salsa untuk menakut-nakutinya. Namun Salsa bilang Stan masih punya kesempatan untuk berubah ke jalan yang benar, melakukan show sebagai hiburan bukan sebagai penipuan perdukunan. Namun Stan yang sudah dibutakan oleh uang tidak peduli dan percaya diri ia bisa mengendalikan dan mengatasi semuanya. Esoknya, Stan akhirnya diundang ke rumah Hakim Charles dan istrinya Felicia. Dengan info yang ia dapat dari Lilith, sambil menjomba-jampi foto Julian, ia mengaku kalau arwah Julian sedang mengajaknya bicara yang membuat Felicia sangat antusias. Dia bilang Julian sangat menyayangi Charles dan Felicia. Julian mati di medan pertempuran dan ia sangat merindukan kalian berdua. Felicia yang kadung percaya pun terlihat sedih dan menyatakan perasaannya ke arwah Julian, dan si Stan dengan gimmick mistisnya memberitahu kalau Julian bilang ia tidak ingin ayah dan ibunya terus bersedih karena sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Setelah itu, Stan pun datang menemui Lilith dan memberikan uang segepok hasil dari menipu Charles dan Felicia. Namun Lilith menolaknya sambil berkata kalau uangnya sudah banyak. Stan lalu menitipkan uangnya di berangkas Lilith, takutnya kalau dibawa pulang pasti dimarahi Molly karena ketahuan melakukan perdukunan.
Malam harinya, Lilith memberitahu kalau teman dari Hakim Charles bernama Ezra yang juga pasien dari Lilith ingin memakai jasa mata batin Stan. Namun, Lilith memperingatkan kalau Ezra adalah orang yang tidak bisa diprediksi. Tapi, Ezra memang sangat kaya raya dan uangnya berhamburan seperti daun kering di pinggir jalan. Wow, mendengar hal tersebut, walaupun Stan tahu orang itu mungkin susah ditebak, ia tetap mengambil jobs dari Ezra dan bertanya sedikit ke Lilith tentang background dari si Ezra. Esok harinya pergilah Stan ke istana mewah Ezra dan disambut oleh Jack, pengawal pribadinya. Di dalam, Stan dilarang membawa apapun, termasuk pensil, pena, kambing, selai oleh, kunci, maupun rokok. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Tuan Ezra. I'm Ezra Grindle. Namun tiba-tiba ajudan pun datang membawa sebuah alat pendeteksi kebohongan bernama poligraf, di mana Ezra bilang ia sudah sering berurusan dengan penipu dan oleh karena itu ia harus yakin kalau Stan bukanlah salah satu dari penipu-penipu itu. Di tengah kepanikan, Stan mencoba tenang saat disodorkan beberapa pertanyaan hingga akhirnya ia ditanya apakah benar bisa berhubungan dengan arwah yang sudah mati. Stan lalu menarik nafas dan memejamkan mata sambil berkata ada kehadiran arwah di ruangan ini. Arwah seorang wanita cantik yang mencoba mengajaknya berkomunikasi dan arwah itu bilang ia sudah lama meninggal akibat dipaksa menggugurkan bayinya. There is a presence in this room. He passed away many years ago. Mendengar itu, Ezra pun terlihat panik dan menghentikan Stan karena teringat dengan dosa-dosanya, sementara alat tersebut tidak berbunyi yang artinya Stan lolos dari deteksi kebohongan. Setelah itu, Stan pun kembali ke kantor Lilith dan memintanya memberi informasi lengkap tentang siapa wanita yang dipaksa menggugurkan bayi itu. Namun Lilith menolak, soalnya hanya Lilith lah yang tahu info itu saat sesi psikologi dan takutnya ia ketahuan lalu dibunuh oleh Ezra karena membocorkan rahasianya. Stan terus meyakinkan Lilith dan merayunya yang membuat Lilith pun baper hingga akhirnya ia pun mencumbu Lilith. Lilith lalu pergi ke toilet dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Stan untuk menduplikat kunci lemari dan kunci dari kantor ini. Malam harinya dengan kunci duplikat yang ia buat di toko Pak Jaya, Stan berhasil masuk ke kantor Lilith dan mencari kaset rekaman sesi terapi psikologis dari Tuan Ezra. Ia pun mendengarnya semalaman di sana, di mana diketahui Ezra punya trauma dosa saat muda, yaitu ketika ia jatuh cinta dengan wanita dari kalangan jelata bernama Dory, di mana saat itu Ezra menyuruh pacarnya tersebut menggugurkan kandungannya. Stan lalu pergi ke rumah duka dan dengan skill menipunya, ia diizinkan untuk melihat daftar orang mati dan akhirnya tahu kalau pacar Ezra yang mati 40 tahun lalu itu bernama lengkap Doris McCable. Stan mengembalikan berkas-berkas tersebut ke petugas yang ia suap dengan uang $10 agar diberi akses ke peninggalan-peninggalan Dory, di mana ia menemukan potongan rambut milik Dory dan juga fotonya dengan Ezra, yang mana ternyata muka dari Dory sedikit mirip dengan Molly. Esoknya, Stan pun kembali diundang ke istana Ezra yang lagi menabur bunga di sebuah makam tanpa nama. Di sana Ezra bertanya apakah Ezra bisa ikut melihat arwah wanita kemarin, dan Stan merasa ragu-ragu lalu bilang kalau wanita itu sangat mencintaimu, begitupun bayi laki-laki tersebut. Mendengar kata bayi laki-laki, Ezra pun kaget karena baru tahu kalau bayi yang ia gugurkan adalah laki-laki. Tak hanya itu, Stan juga tahu kalau taman ini sangat penting karena faktanya Ezra memang membangun taman ini untuk memperingati wanita tersebut. I have to see her again. Stan lalu menyentuh pundaknya dan berpura-pura diajak bicara oleh arwah wanita bernama Dory yang membuat Ezra terdiam karena pacarnya dulu memang bernama Doris. Sambil terisak, Ezra pun sangat ingin melihat arwah Dory. Ia ingin bertemu dengannya dan meminta maaf serta bersedia membayar berapa saja asal bisa melihat arwah Dory. Melihat penyesalan dari Ezra, Stan dengan gimmick layaknya orang suci menceritakan tentang dosa-dosa, lalu Ezra pun menaikkan bayaran 2 kali lipat jika Stan bisa membuatnya melihat arwah Dory.
Saat Ezra pergi, Stan pun mengatur rencana sambil melihat sebuah pintu kecil yang tergembok di mana ia harus bisa membukanya dan berkonsultasi ke ahli kunci. Stan lalu menyimpan uangnya di brankas Lilith dan bilang kalau ia sudah tahu seluk-beluk tentang Ezra, lalu mereka berdua kembali bercumbu di sana. Sampai di rumah, Molly diminta untuk memerankan arwah Dory karena mukanya sangat mirip. Molly sebenarnya tidak mau karena ini masuknya penipuan, namun Stan memaksanya, bahkan sudah beli wig, gaun, dan darah babi untuk merias Molly semirip mungkin. Di sisi lain, istri dari Charles yaitu si Felicia terngiang-ngiang tentang perkataan Stan kemarin yang bilang kalau sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Julian, di mana Felicia yang depresi ini pun lalu mengeluarkan sebuah pistol. Kemudian ya, ia mengakhiri hidup Charles. Lalu sambil tersenyum stres, Felicia pun menggumam, "Oh Julian, sebentar lagi ayah dan ibu akan bertemu denganmu lagi sayang." Lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke Stan yang pulang ke rumah dan menemukan surat dari Molly yang ternyata telah pergi dan memutuskan untuk berpisah dengannya. Molly menuliskan kalau ia sangat mencintai Stan sebaik yang ia bisa, tapi ia tidak mau Stan menjadi seorang dukun penipu yang mempermainkan perasaan orang lain demi uang. Melihat itu, Stan pun bergegas mengejar Molly di stasiun Gambir dan memaksanya untuk kembali. Stan berjanji ini terakhir kalinya dan setelah itu ia akan berhenti main dukun-dukunan. Dengan bujukan mautnya, Stan pun menangis kalau Molly adalah satu-satunya yang ia punya, dan hal itu akhirnya membuat Molly lemah iman dan memberi Stan kesempatan. Malam harinya, Stan berhasil membobol gembok pintu taman Ezra, mencocokkan jam dengan Molly yang sudah berdandan sebagai Dory. Stan bilang nanti jam 8 tepat, Molly harus masuk lewat pintu itu dan berjalan 20 langkah. Saat nanti Ezra melihatmu, Stan akan membuatnya berlutut dan berdoa akan rasa bersalahnya. Dan saat nanti Ezra menutup matanya, Molly harus segera pergi, dan begitulah rencana Stan malam ini. Akhirnya Stan bertemu dengan Ezra di dalam taman dan bilang kalau mereka harus sendiri, jadi si Jack pun disuruh pergi. Di sana Stan mulai memegang pundaknya dan meminta Ezra membayangkan Dory, sedangkan Molly menuangkan darah babi di sekejur tangannya. Kembali ke Ezra yang bersedih teringat dengan kesalahannya kepada Dory. Tak berapa lama, Dory KW pun datang dari pintu taman yang membuat Ezra tertegun melihat arwah wanita yang dulu pernah ia sakiti. Di sisi lain, Jack mendengar berita di radio tentang kematian Hakim Charles dan istrinya akibat bundir, sementara Ezra kini disugesti untuk berlutut oleh Stan, namun ia menolak dan malah memeluk Dory. Hingga akhirnya Ezra pun merasa tubuh itu hangat, lalu menatap wajahnya yang setelah diperhatikan, ia pun sadar kalau itu bukanlah Dory. Molly pun mulai panik, sedangkan Ezra yang terlanjur sedih merasa kecewa karena dipermainkan oleh Stan. Sambil menangis, ia bersumpah akan menghancurkan hidup Stan, lalu berteriak memanggil si Jack, dan Stan pun memukulinya sampai sekarat. Molly disuruh pergi ke mobil, sementara Stan masih sempat-sempatnya mencuri kalung Ezra, dan tak lama Jack pun melepaskan beberapa tembakan, namun akhirnya Jack juga harus tewas karena ditabrak oleh Stan. Sesampainya di tempat sepi, Molly yang muak pun akhirnya menampar Stan. Ia sedih, orang yang ia cintai bukan hanya menjadi penipu, tapi juga menjadi seorang pembunuh. Lalu ia pun pergi meninggalkan Stan seorang diri. Stan lalu datang ke kantor Lilith yang sudah mengeluarkan semua uang hasil penipuan Stan, dan di sana Lilith bilang kalau ia mencintai Stan, namun ternyata Stan ini hanya memanfaatkan Lilith, lalu ia pun pergi meninggalkannya karena lebih memilih Molly. Di mana melihat itu, Lilith yang sakit hati pun memutar rekaman yang diam-diam ia rekam saat kemarin Stan bercerita telah membunuh Pete dengan alkohol. Tak hanya itu, uang-uang tersebut ternyata telah ditukar dengan uang palsu hingga terjadilah adu mulut di antara mereka.
Stan mengancam jika ia tertangkap, maka Lilith juga akan tertangkap karena ia bisa menipu Charles dan Felicia kemarin adalah melalui info dari Lilith. Namun Lilith pun bilang kalau tak ada satu orang pun yang tahu kamu pernah masuk ke kantor ini, bahkan Stan tidak pernah tercatat di daftar tamu resepsionis. Lilith pun mengejek kalau seorang dukun penipu seperti Stan hanya mempermainkan orang lain demi uang. Namun tidak dengan Lilith, seorang psikolog yang punya rencana kedua di mana kesalahannya hanyalah jatuh cinta dengan Stan lalu mengambil pistol kecilnya tersebut. Lilith kemudian menelpon polisi dan penjaga dan bilang kalau ia diserang seseorang dan Stan pun mencekeknya dengan kabel telepon. Beruntung penjaga telah datang karena mendengar suara tembakan, lalu Stan kabur lewat belakang hingga dikejar-kejar oleh para polisi. Dengan kuping yang sompel kena tembak, Stan bersembunyi di gerbong kereta dan menutupi dirinya di balik kandang ayam di sana. Akhirnya Stan bisa lolos dan kereta itu pun berjalan ke kota lain. Kemudian cerita flashback di awal film tadi di mana ternyata Stan ini tega membunuh ayahnya dan mayat yang ia bakar itu adalah mayat ayahnya sendiri. Singkat cerita, bertahun-tahun menjadi buronan membuat hidup Stan sangat menderita. Tanpa uang sepeser pun karena tak bisa kerja dan yang bisa ia lakukan hanyalah bersembunyi. Ia pun depresi, tak punya apa-apa, tak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekarang ia kelaparan dan kedinginan. Hingga suatu hari, dengan penampilannya yang sudah tak dikenali, ia memasuki sebuah karnaval pasar malam lain untuk mencari kerja demi sesuap nasi. Bertemulah ia dengan pengelola di sana, di mana ia melihat barang-barang milik Clem, dan orang itu bilang kalau ia dapat barang-barang itu dari orang yang jatuh miskin bernama Clem. Stan lalu bilang ia mencari pekerjaan karena ia punya skill sebagai mentalis, namun orang itu menolak karena sudah ada mentalis lain di karnaval ini. Melihat Stan kayak gembel dan bau pesing, orang ini pun menuangkan miras yang dioplos opium dan menawari Stan untuk bekerja menjadi mauneh seperti orang di awal tadi. Sejenak Stan terdiam, namun karena tak ada pilihan lain dan kondisi yang sekarat, Stan menangis terpaksa menerima pekerjaan tersebut dan cerita pun berakhir.